Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, ini ada gambar seorang ibu dan anaknya yang sedang memasak. Ternyata pada gambar ini, Siti sedang membantu ibunya menyiapkan sarapan. Saat menyiapkan sarapan, di sini Siti memperhatikan ukuran panci yang digunakan ibunya untuk memasak air. Coba dilihat di sini, panci yang satunya ini lebih besar dan panci yang satunya lagi ini lebih kecil. Siti menduga-duga air pada panci mana yang akan mendidih lebih cepat. Dan coba perhatikan lagi pada gambar. Apa ya sumber energi panas yang digunakan pada gambar ini? Ya, sumber energi panasnya adalah api. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi gambar ini. Di sini ada 2 buah kompor dan 2 buah panci yang berisi air. Nah, air pada panci ini akan direbus. Nah, pada panci A, pancinya ukurannya lebih besar. Airnya berisi separuh. Pada panci B, ukuran pancinya lebih kecil, namun airnya penuh. Nah, di sini menurutmu panci yang mana yang airnya akan mendidih terlebih dahulu? Ya, panci yang akan airnya mendidih terlebih dahulu adalah panci B. Ya, jadi air pada panci B akan mendidih terlebih dahulu. Mengapa? Di sini bisa kita lihat memang panci A ini ukurannya lebih besar daripada panci B. Namun, panci A memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air. Karena panci A memiliki air yang lebih banyak, sedangkan panas yang diberikan dari kompor pada panci A dan B itu sama besarnya. Semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air di panci, maka suhu air dalamnya akan semakin tinggi. Pada peristiwa mendidihnya air, menunjukkan peningkatan suhu pada air yang mencapai 100 derajat Celcius. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Saat memasak air menerima energi panas dari api melalui panci yang mewadahinya. Hal tersebut ditandai dengan adanya kenaikan suhu pada air. Air yang tadinya dingin, ketika diberi energi panas oleh api, lama-kelamaan suhunya naik dan airnya akan terasa panas. Makin besar energi panas yang diterima air, maka makin besar pula kenaikan suhunya. Dan bahkan air bisa mencapai titik didihnya, yaitu pada 100 derajat Celcius. Energi panas itu dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian dan penyusutan. Apa itu ya pemuaian dan apa itu penyusutan? Nah, sekarang disimak baik-baik. Pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, bertambah lebar, bertambah luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Ya, jadi kalau pemuaian ini bertambah panjangnya, bertambah lebarnya, luasnya, atau berubah volumenya karena apa? Karena terkena panas. Sedangkan penyusutan ini adalah kebalikannya dari pemuaian. Penyusutan ini adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luasnya karena terkena suhu dingin. Ya, pemuaian ini tadi terjadi karena suatu benda terkena panas, dan kalau penyusutan ini terjadi karena suatu benda terkena suhu dingin. Nah, sekarang kita akan mempelajari beberapa benda yang mengalami pemuaian dan juga penyusutan. Nah, perhatikan di sini, benda yang pertama adalah kaca jendela. Kaca jendela ini bisa mengalami pemuaian dan penyusutan. Nah, apa buktinya? Biasanya bingkai sebuah kaca
itu lebih besar daripada kacanya. Kenapa? Karena bingkai tersebut memberikan ruang untuk kaca untuk memuai, supaya kacanya itu tidak pecah ketika terkena panas. Kemudian ada ban sepeda, motor, dan juga mobil. Nah, di sini pengisian udara pada ban ini dibuat selalu tidak terlalu penuh. Kenapa? Karena terlalu banyak udara di dalam ban tersebut dapat membuat bannya meletus ketika terkena panas. Dan juga ketika mengendarai kendaraan yang bannya terlalu keras, pasti kita tidak akan merasa nyaman. Kenapa? Karena terlalu banyak udara yang mengisi ruang pada ban tersebut. Kemudian kabel listrik atau telepon. Nah, kabel listrik dan telepon ini juga benda yang mengalami pemuaian dan penyusutan. Kalian mungkin perhatikan pemasangan kabel listrik atau kabel telepon ini dibuat kendur antar tiang. Ya, kenapa? Karena pada saat malam hari kabel pada listrik dan telepon ini akan mengalami penyusutan. Jadi, ketika terjadi penyusutan ini, kabel tidak akan putus. Makanya kabel ini dibuat kendur. Kemudian, gelas kaca. Nah, gelas kaca ini akan memuai ketika terkena air yang terlalu panas. Jadi, sebaiknya ketika kamu menuang air panas di gelas, itu jangan di gelas yang baru dicuci atau gelas yang masih dingin. Karena gelas tersebut akan mengalami pemuaian yang tidak merata dan bisa pecah. Selanjutnya, rel kereta api. Nah, sambungan antar rel kereta api ini dibuat renggang. Kenapa? Dibuat renggang itu sebagai ruang muai agar rel keretanya tidak bengkok saat terkena panas. Dan termometer. Di dalam termometer itu ada sebuah cairan yang akan memuai. Ya, jadi ketika terkena panas, cairan tersebut akan memuai sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu. Jadi, ini adalah beberapa benda yang mengalami pemuaian dan juga penyusutan. Perubahan suhu pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam mengalami pemuaian dan penyusutan. Nah, di sini nenek moyang kita sudah dari dulu ya mengetahui bahwa logam itu tidak hanya memuai, tapi juga bisa lebur. Tahukah kamu bagaimana para leluhur membuat bilah-bilah pada alat musik gamelan? Nah, mereka mencampur ya antara biji timah dan tembaga lalu dipanaskan hingga cair dan dapat dibentuk. Beberapa lagu daerah itu dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelok. Nah, gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Nah, ini adalah gambar gamelan. Alat musik gamelan itu dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Nah, ukuran perbandingan antara kedua logam itu dapat menghasilkan suara yang berbeda-beda. Campuran logam antara timah dan tembaga itu harus dipanaskan ya dengan suhu tinggi agar mencair dan dapat dibentuk menjadi alat musik seperti ini. Coba sekarang kalian perhatikan lagu daerah berikut ini. Ya, ini adalah lagu Cincang Keling. Tahukah kamu dari mana asalnya lagu ini? Ya, lagu Cincang Keling ini berasal dari Jawa Barat. Nah, yang orang-orang Jawa Barat pasti tahu bagaimana cara menyanyikan lagu ini. Nah, lagu ini kira-kira menggunakan tangga nada slendro atau pelok ya? Ya, tangga nada yang digunakan pada lagu Cincang Keling adalah tangga nada slendro. Kenapa? Karena not-not yang ada pada lagu Cincang Keling yang ini adalah not do, re, mi, sol, la.
Pertama-tama kita akan belajar muatan PPKN. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Kemudian, ini adalah gambar yang kedua. Sekarang kalian amati, apa yang terjadi pada kedua gambar berikut ini? Ya, pada gambar yang pertama, bisa kita lihat di sini ada gambar lalu lintas. Ya, gambar yang kedua juga sama, ada gambar lalu lintas. Akan tetapi, yang membedakannya, pada gambar yang pertama, lalu lintasnya tertib. Pada gambar yang kedua, lalu lintasnya tidak tertib. Nah, manakah yang sering kalian alami saat berada di jalan raya? Ya, mungkin kalian pernah mengalami lalu lintas seperti gambar 1 yang tertib. Dan mungkin juga kalian pernah mengalami lalu lintas seperti gambar yang kedua. Nah, apa yang kalian rasakan jika kalian berada pada lalu lintas seperti yang gambar yang Ibu tunjuk dengan panah ini? Ya, tentu saja sangat tidak enak ketika kita terjebak pada lalu lintas yang tidak tertib. Sangat berbeda jika kita berada pada lalu lintas yang tertib seperti gambar yang pertama tadi. Nah, sekarang coba manakah dari gambar berikut ini yang tadi sudah kalian lihat, gambar yang manakah yang menunjukkan masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban? Ya, betul sekali. Gambar yang menunjukkan masyarakat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan ketertiban adalah gambar yang diberi lingkaran merah. Pada masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban, di sini ketika sedang menyeberang jalan, dia tertib di zebra cross. Ketika lampu merah, mobilnya juga berhenti, dan ketika lampu hijau, baru mobilnya jalan. Nah, mereka menjalankan aturan-aturan yang ada di jalan raya dengan tertib. Beda dengan gambar yang satunya lagi. Nah, gambar yang ini ketika warga masyarakatnya tidak mengikuti peraturan lalu lintas, maka yang terjadi adalah kemacetan seperti ini. Nah, jika kalian berada di jalan raya, sebisa mungkin kalian mematuhi peraturan ya. Tanggung jawab itu merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab dilaksanakan merupakan itu bagian dari kewajiban, sehingga dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jadi, orang yang bertanggung jawab itu tidak ada paksaan ya dari orang lain dalam menjalankan kewajibannya. Sebagai seorang warga negara, kalian memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa ya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab? Nah, berikut ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab berdasarkan sila-sila Pancasila. Nah, contoh untuk sila yang pertama adalah contoh sikap yang mencerminkan tanggung jawabnya, yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Dan juga contoh yang berikutnya, menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Contoh untuk sila yang kedua, perilaku tanggung jawab adalah tolong-menolong antar teman. Dan juga contoh berikutnya, menunjukkan rasa peduli terhadap sesama manusia. Contoh untuk sila yang ketiga adalah berteman tanpa membedakan, tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, ras, dan agama. Kemudian contoh yang sila ketiga lagi adalah kalian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang keempat, contohnya adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian mendengarkan pendapat teman ketika temannya sedang berbicara, kita dengarkan dulu pendapatnya.
Dan contoh sila yang kelima adalah menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Jadi, ini adalah beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian mampu melaksanakannya sesuai dengan sila-sila Pancasila ini, maka kalian termasuk anak yang hebat. Nah, bagaimana ya caranya agar dapat menjadi orang yang bertanggung jawab? Nah, diperhatikan, caranya adalah kalian yang pertama harus memahami tugas dan kewajiban diri kalian sendiri. Dengan kalian paham tugas dan kewajiban diri sendiri, maka kalian bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian, caranya yang selanjutnya, melaksanakan tugas dengan disiplin, ya, tanpa menunda-nunda waktu. Kemudian, selalu mendahulukan kepentingan bersama ya, daripada kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri. Dan juga menghormati hak-hak orang lain. Jadi, ini beberapa cara supaya kalian bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Belajar ya menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, sekarang kita akan masuk pada muatan bahasa Indonesia. Pada beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah belajar menentukan ide pokok dari teks. Nah, sekarang kita akan belajar cara meringkas isi bacaan dari teks eksplanasi. Lalu, bagaimana ya cara membuat ringkasan teks eksplanasi? Yang pertama, kalian harus membaca teks tersebut terlebih dahulu dengan cermat. Ya, dibaca dengan cermat, dengan teliti. Kemudian, setelah itu kalian tentukan kata kunci dari setiap paragraf. Ya, setelah menentukan kata kunci dari tiap paragraf, kalian temukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Apa ide pokoknya? Ditulis dari tiap-tiap paragraf. Nah, barulah setelah ide pokoknya dari tiap-tiap paragraf itu jadi, kalian susun ide pokok tersebut dari tiap paragraf itu dijadikan satu, ya. Jadi, ini caranya. Nah, sekarang kita akan coba membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Sekarang kalian baca terlebih dahulu teks di bawah ini dengan cermat. Ya, sekarang kita akan menentukan pertama kata kunci dari paragraf 1. Apa ya kata kunci dari paragraf 1? Ya, kata kuncinya adalah tanggung jawab dan juga warga negara. Sekarang kita akan tentukan ide pokok dari paragraf ke-1. Ide pokoknya adalah pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kemudian, selanjutnya kita tentukan kata kunci paragraf kedua. Ya, kata kuncinya adalah tanggung jawab dan peserta didik. Kemudian, ide pokok dari paragraf kedua, yaitu sebagai seorang peserta didik, kamu harus menaati peraturan di sekolah dan pemerintah dengan tanggung jawab. Nah, setelah kita dapatkan ide pokok dari paragraf ke-1 dan paragraf kedua ini, kita akan gabungkan, kita akan susun untuk menjadi sebuah ringkasan teks. Ringkasan teks dengan judul tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi seperti ini. Pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sebagai seorang peserta didik, kamu harus menaati peraturan di sekolah dan pemerintah dengan tanggung jawab.